Selamat siang semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai guru belajar seri asesmen kompetisi minimum tahun 2021. Yang melatar belakangi adalah hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetisi literasi membaca di bawah minimum. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam hal ini, diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetisi siswa. Apa pentingnya asesmen nasional? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetisi siswa yang melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad 21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi. Konsep asesmen nasional. Topik ini akan lebih lanjut mengenal dan memahami mengenai asesmen nasional melalui penjelasan pada fase orientasi. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. Sedikit saya akan menjelaskan tentang pembeda poin-poin asesmen nasional dan ujian nasional. Yang pertama, tujuan penyelenggaraannya yang berbeda. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Nomor 2, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Yang ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional. Yang keempat, pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Nomor 5, metode soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi. Nomor 6, salah satu komponen hasil belajar yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Yang terakhir adalah metode penilaian asesmen nasional dan ujian nasional pun berbeda, meskipun keduanya berbasis komputer. Untuk kita sebagai guru dapat mengetahui apa itu yang lebih mendalam tentang asesmen kompetisi minimum, kita bisa membuka di web gurubelajar.simpkb.id. Di situ kita bisa mendaftarkan melalui kurikulum dengan mendapatkan nomor UKG kita dan nanti bisa mendapatkan passwordnya. Tinggal masukkan saja nanti. Jadi kita mempunyai akun di link gurubelajar.simpkb.id. Kita sudah mempunyai akun, kita daftarkan atau kita bisa join ke dalamnya sehingga kita bisa mengikuti tes dan mengetahui semua
teori atau penjelasan tentang asesmen kompetisi minimum. Nah, ini adalah berandanya jika kita sudah memasuki akun kita atau login melalui akun kita. Jadi kita pilih asesmen kompetisi minimum. Setelah kita pilih, nanti kita lihat pada bagian bawah ada BIMTEK Guru Belajar Asesmen Kompetensi Minimum SMA atau SMK Angkatan. Di situ nanti Anda tinggal memilih angkatan mana yang Anda ingin ikuti. Kalau saya memilih angkatan 4. Pada saat diklik nanti akan ada course kontennya. Jadi di situ ada semua konten yang Anda bisa pelajari dan Anda akan mengikuti kuis-kuis di dalamnya. Dalam satu konten itu ada beberapa topik dan beberapa kuis. Anda tinggal memilih, ikutin dari awal hingga akhirnya.